Shalom bagi kita semua. Di sini kita akan memulai penelan Alkitab kita. Sebelum kita mulai, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 240, Datanglah ya Sumber Rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku madahi insan di tabalai sorgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Kita berdoa. Terima kasih Allah yang berada di surga tinggi atas segala kasih karunia dan rahmat-Mu kepada kami yang senantiasa menyertai dan melawat kami hingga pada saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai proses penelan Alkitab kami. Kami akan menggali firman-Mu secara bersama-sama. Kiranya tuntunan Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, ini doa dan pengharapan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Shalom bagi kita semua. Di sini kita akan memulai penelaan Alkitab kita. Adapun yang menjadi nats atau bahan yang akan kita telah atau kita gali maknanya secara bersama-sama tertulis di dalam kitab 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 8 sampai 15a. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai ayat yang ke-15a. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dengan judul perikop kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju pada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar, tapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Adapun yang menjadi tema dalam penelaan Alkitab kita melalui nats kali ini, yang saya ambil adalah Shalom. Ketika kita berbicara Shalom, itu dapat diartikan sebagai damai sejahtera, sebagai bagaimana sebenarnya inti dari pengajaran iman Kristen yang mengajarkan kasih dan mendatangkan damai, atau bisa juga disebut sebagai umat Kristen harus mendatangkan shalom bagi semua orang. Menjadi pengikut Kristus harus mencerminkan perilaku yang mengasihi dan kehadirannya mendatangkan damai. Menjadi pemuda-pemudi gereja juga harus hidup di dalam kasih dan memiliki kesatuan hati. Tetapi dalam konteks saat ini masih banyak dalam pemuda-pemudi di gereja timbul perpecahan oleh karena egoisme dan kesombongan yang merusak persatuan kekristenan. Hidup yang mendatangkan shalom adalah hidup yang membawa sukacita bagi orang lain. Walaupun perilaku yang baik kita lakukan kepada orang lain, tetapi dalam kehidupan perilaku sebaliknya yang banyak kita terima adalah perbuatan yang sebaliknya. Sebagai pemuda-pemudi, kita memiliki tanggung jawab untuk mengasihi dan menjadi sumber damai kepada semua orang. Tetapi
Itu dapat kita lakukan dengan kita tidak mempersoalkan status, agama, pangkat, ataupun siapa dia. Dalam konteks saat ini, ketika pandemi COVID-19 melanda dunia, kita mendengar banyak sikap masyarakat yang menolak, mengucilkan, bahkan membuli orang yang positif terkena virus corona. Bagaimanakah sikap kita sebagai pemuda dan menolong mereka dan berpartisipasi dalam menanggulangi virus ini? Apakah kita hanya menolong orang yang baik kepada kita saja? Ataukah hanya keluarga kita saja? Atau bagaimana? Saudara-saudari, ketika maraknya oknum yang memberitakan hoaks dan menimbun masker untuk meraup keuntungan pribadi di tengah-tengah penderitaan itu, ini adalah tindakan yang tidak mendatangkan shalom, tidak ada kasih di dalamnya. Perilaku yang mengasihi dan menciptakan kedamaian adalah bukti dari kekristenan atau iman yang sejati. Saudara-saudari, pemuda-pemudi sebagai generasi gereja harus berusaha dengan era milenial dan menggunakan segala teknologi yang ada supaya dapat mendatangkan shalom di tengah-tengah kekacauan, di tengah-tengah kegentingan dan ketakutan masyarakat pada saat ini. Bukan malah sebaliknya, pemuda-pemudi gereja bukan memberikan berita-berita yang membuat orang lain takut atau membuat orang lain cemas dan khawatir. Tetapi kita sebagai pemuda-pemudi, maka kita harus sebenarnya memberikan informasi-informasi yang membangun, serta memberikan tindakan-tindakan kasih yang memang sangat mereka butuhkan dalam konteks saat ini. Kiranya pemuda-pemudi pada saat ini harus juga memberikan suatu respon positif. Bagaimana sebenarnya kasih yang mendatangkan damai, dan bagaimana sebenarnya damai dan kasih itu mendatangkan shalom di tengah-tengah konteks saat ini. Jadi, kepada pemuda-pemudi sekalian, bagaimanakah sebenarnya kasih dan damai yang harus diterapkan oleh pemuda-pemudi di gereja pada konteks saat ini akan kita gali melalui Nats PA kita kali ini. Kita akan mendiskusikan 6 pokok. Yang pertama adalah bagaimana kasih Kristen dan damai yang mendatangkan shalom sebenarnya menurut 1 Petrus 3 ayat 8-15a. Bandingkanlah kasih dan yang damai yang mendatangkan shalom itu menurut Filipi 2 ayat 2-4 dan Mazmur 34 ayat 13-14 serta 1 Korintus 13 ayat 4-5. Yang kedua, dalam ayat 9 terdapat kata janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Bagaimanakah perilaku kasih dan damai yang mendatangkan shalom berkenan di hadapan Allah? Kita dapat bandingkan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 15, Roma 13 ayat 10 dan Matius 5 ayat 44. Yang ketiga, apa dampak jika kita setia hidup di dalam kasih dan damai kepada Allah? Kita dapat lihat pada Mazmur 34 ayat yang ke-15 sampai 22. Yang keempat, ketika perbuatan buruk dilakukan oleh orang lain kepadamu, bagaimanakah perilaku pemuda-pemudi yang mendatangkan shalom dan juga dalam konteks pandemi COVID-19 saat ini? Yang kelima, bagaimanakah penyertaan Allah di tengah-tengah penderitaan COVID-19 ini ketika kita harus berusaha mendatangkan kasih damai, yaitu shalom di tengah-tengah semua orang pada konteks saat ini? Dan yang terakhir, bagaimana kesan dan pesan dari PA ini menurutmu? Kiranya melalui bahan PA kita kali ini, saudara-saudari dapat menemukan arti shalom, arti kasih dan damai sebagai orang Kristen, sebagai pemuda-pemudi yang harus kita datangkan, kita hadirkan pada konteks saat ini dimanapun kita berada. Kiranya melalui bahan PA ini kita juga semakin mengerti apa yang sebenarnya Allah inginkan agar kita lakukan pada konteks dan waktu saat ini. Demikian PA kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Allah yang baik, kami telah melaksanakan proses pengenalan Alkitab kami. Kiranya Tuhan, apa yang kami gali, apa yang kami berusaha cari dan dapat kami mengerti, itu dapat menguatkan iman kami, mengokohkan hati dan pikiran kami, agar kami dapat mendatangkan shalom, mendatangkan kasih dan damai di tengah-tengah saudara-saudara kami, di tengah-tengah dunia ini pada konteks saat ini. Kiranya Tuhan berkati kami, tuntunan Roh Kudus menuntun hati dan pikiran kami,
sehingga kami dapat mengerti isi dan inti firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan pengharapan kami di dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Shalom.